Tapi keaslian dari ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini masih terus bergulir. Bahkan meskipun Barreskrim Polri telah menyatakan ijazah milik Jokowi ini identik, namun pihak Roy Suryo CS ini tetap menggugat keabsahan dokumen tersebut dan kemudian menuntut bahwa yang bisa menguji atau menyatakan keabsahan dokumen adalah di pengadilan dengan adanya putusan hukum tetap, pemirsa. Lalu bagaimana kemudian polemik dari ijazah Jokowi ini terus bergulirnya? Apakah juga sudah tepat langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pemirsa? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Mas Rifai Kusumanegara, kuasa hukum dari pihak Joko Widodo. Mas Rifai, selamat malam. Sehat ya Mas Rifai? Sehat. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Mas Aristo Pangaribuan, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia. Mas Aristo, apa kabar? Baik. Sehat ya Mas? Kembali Sehat, kita akan membahas sehat mengenai polemik ini. Ya, ini sudah ke sekian kali. Sekian episode. Dan juga bergabung bersama kita ada Bang Jemi Mokolensang, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan juga aktivis. Selamat malam Bang Jemi. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Rifai, ini ijazah Jokowi polemik tak bertepi. Betulkah akan seperti itu? Kenapa kemudian menjadi tidak bertepi atau akan bertepi tapi nanti? Prinsipnya semua perkara pasti ada akhirnya. Oke. Cuma mungkin sekarang ini masih dinamikanya sedang muncul dan bahkan belum peak ya. Oke. Menurut saya ini belum peak. Belum peak ya? Peaknya nanti mungkin pada saat, kalau kami berharapnya ya pada saat di Polda itu ada kepastian, lanjut ke... Ada kepastian artinya ada tersangkanya begitu? Naik ke penyidikan dan lanjut ke persidangan, Oke. tentu mungkin ini peaknya. Oke. Dan kita akan ketemu lagi di sini mungkin. Oke, masih panjang berarti? Nggak begitu panjang tapi ada apa momen-momennya. Oke, tapi Mas, yang kemudian menjadikan ini polemik adalah munculnya laporan-laporan yang saat ini juga tengah ditangani oleh Polda Metro Jaya. Jumlahnya 6 kalau tidak salah. Ini muncul kemudian juga sebagai terusan dari adanya putusan atau pengumuman yang disampaikan Barreskrim Polri mengenai ijazah milik Pak Jokowi ini identik. Tapi kemudian masih saja digugat oleh pihak Roy Suryo CS. Oke, jadi kalau yang laporan-laporan lainnya itu memang itu dari para relawan ya, Oke. Bukan dari kami dan tidak ada juga koordinasi dengan kami. Dan itu kalau saya cermati ada dua kelompok, ada kelompok yang memang sudah lebih dahulu dari LP kami, sudah ada duluan, baru oke. tidak lama di tengah-tengah LP-nya Pak Jokowi langsung, baru setelah itu ada lagi LP berikutnya. Jadi ya menurut saya itu mungkin ekspresi dari rekan-rekan relawan ya. Dan memang setiap orang kan punya hak untuk mengajukan laporan pidana. Nanti tinggal dikaji saja oleh penyidik terkait apakah layak untuk dilanjutkan atau tidak. Oke, baik. Bang Jemi, ini kan Barreskrim Polri kemarin sudah menyatakan kalau ijazahnya Pak Jokowi ini identik. Tapi kenapa kemudian masih saja menggugat mengenai keabsahan dokumen yang dicari putusan pengadilan? Iya, jadi benar identik. Tapi kan aslinya pada waktu di Labskrim itu tidak ditunjukkan. Seharusnya kalau ada dugaan ijazah palsu, sebaiknya harus dari Mabes itu harus sita barang bukti itu. Kenapa jauh-jauh mereka ke Solo sita koran dan lain-lain? Sebenarnya objek permasalahan yang terjadi adalah masalah ijazah, ada dugaan ijazah palsu yang ada. Tapi sampai saat ini tidak pernah ditunjukkan oleh teman-teman dari Pak kuasa hukum dengan Pak Jokowi maupun Pak Jokowi sendiri yang tidak akan pernah. Kan gampang sebenarnya kalau memang ada niat. Contoh Obama pada waktu dituduh DNA-nya setelah ditunjuk suratnya langsung clear. Ini kan bapak bangsa ya, kan mantan presiden, seharusnya legolah tunjukin selesai permasalahannya kan. Oke, baik. Mas Rifai, seharusnya ditunjukkan saja lah, selesai masalahnya. Begitu Mas Rifai? Oke, jadi kalau dari kami sebenarnya dari beberapa bulan lalu sudah kami kaji, bahkan 2 tahun yang lalu. Ini sempat waktu kami nangani penggugatan di PN Jakarta Pusat, wacana ini sudah ada, minta ditunjukkan waktu itu Bang Egy dalam persidangan. Tapi memang kami melihat permintaan ini tidak berdasar. Pertama, kami melihat tidak ada kewajiban kami untuk menunjukkan. Kedua, ditunjukkan pun sebenarnya sulit untuk dinyatakan asli atau tidak asli. Karena keaslian sebuah dokumen, apalagi yang analog, itu memang harus melalui forensik. Nggak mungkin dengan kasat mata lalu orang mendebak-debak asli atau tidak asli. Bahkan semakin kesini semakin ketahuan gitu. Jadi harapannya ditunjukin, lalu difoto oleh mereka, dikaji lagi secara digital. Padahal lagi-lagi sesuatu yang analog tidak mungkin dikaji secara digital gitu. Ini kan kemarin kelihatan tuh, ada 3 ijazah ditunjukkan oleh Barreskrim.
langsung difoto, dikaji-kaji. Padahal itu tidak bisa. Sesuatu yang analog harus dikaji secara analog, sesuatu yang digital harus dengan digital. Jadi dengan keadaan seperti ini justru buat kami semakin kita nggak tunjukkan gitu ya, karena tidak ada kecuali penyidik dan hakim yang meminta pasti kami serahkan. Contohnya di Barreskrim itu kan masih penyelidikan, tidak ada kewajiban kami untuk menyerahkan secara hukum karena belum ada upaya paksa. Tapi pada saat kami disurati, kita diskusi, ya sudahlah biar cepat, biar clear, kita serahkan. Dan ternyata itu diuji lapor. Lalu kemudian setelah Pak Jokowi diperiksa, ternyata dikembalikan langsung ke Pak Jokowi ya. Itu kan berarti kan kebijakan dari pihak Barreskrim ya. Intinya mau disita pun silakan, buat kami nggak ada masalah gitu ya. Baik Mas Rifai. Bang Jemi, semakin diminta semakin tidak akan ditunjukkan karena permintaannya tidak berdasar. Ya, itu haknya Pak Jokowi, tapi bagi kami untuk menunjukkan itu adalah hal yang wajar harus ditunjukkan karena kami juga kemarin meminta kepada Polda Metro Jaya untuk kalau bisa disita barangnya. Gimana? Mereka lapor tapi tidak mau menyerahkan barang. Harusnya polisi punya hak untuk menyita sebenarnya. Baik. Nah, Mas Aristo ini kalau masing-masing punya hak hukum gitu kan dalam kedudukannya. Tapi yang seharusnya seperti apa sih Mas dalam proses penyelidikan tersebut mengenai barang buktinya itu sendiri, boleh ditunjukkan kepada siapa atau siapa yang boleh meminta? Begini, sebelum menjawab pertanyaan itu ya, saya mau helikopter view dulu sedikit nih apa yang terjadi nih ya sekali lagi ya. Jadi pertama, Bang Rifai ini sebagai kuasa hukum Jokowi, saya kan pernah mengatakan di sini sebenarnya ini kalau posisinya ini udah menang 3-0. Nah, angka 3 itu ada maknanya. Nah, nanti saya jelaskan. Tapi yang pertama udah menang 3-0 kenapa? Pertama 3-0 untuk siapa nih, Mas Aristo? Untuk Pak Jokowi. Ya, justru yang sekarang anginnya itu mengarah ke Pak Jokowi, bertiup kencang kayaknya mau menyapu, menyerang balik, menyerang Roy Suryo CS. Kenapa? Begini, harus dibedakan yang namanya legal truth ya dan actual truth. Apa itu maksudnya legal truth? Kebenaran formal. Kebenaran formal ini sekarang sudah bertiup ke arah Pak Rifai dan kawan-kawan. Apa maksudnya? Pertama, otoritas sudah mengatakan UGM itu ijazahnya asli. Kemudian itu identik lapor Barreskrim. Kemudian dicocok-cocokkan identik dengan ijazah-ijazah yang keluar tahun demikian. Cuman koran kelulusan, KKN dan lain-lain. Itu yang namanya kebenaran formal. Nah, kenapa angka 3? Karena di Indonesia sistem pembuktian kita untuk menetapkan tersangka cuma perlu 2. Untuk memidanakan orang cuma perlu 2. Ditambah keyakinan hakim. Nah ini kalau kita jumlah akumulasi buktinya itu sudah lebih dari 2. Ya, makanya saya bilang 3. Itu pembuktian sederhana, ya. Itu sederhana, tetapi juga terlalu rendah menurut pendapat saya. Artinya kebenaran formal ini sudah mengarah ke Pak Rifai dan kawan-kawan, sudah memihak ke Pak Rifai dan kawan-kawan. Seharusnya mestinya kualitatif bukan kuantitatif, tapi itu persoalan yang lain. Itu persoalan teori hukum yang lain. Nah, ini adalah kebenaran formal. Apa itu kebenaran formal? Legal truth, kebenaran yang dimonopoli oleh negara. Apa maksudnya dimonopoli? Ya, negara menyediakan instrumen-instrumen hukum yang namanya hukum acara, sehingga dia bisa mendefinisikan kebenaran lewat hukum acaranya. Nah, tapi kebenaran formal belum tentu sama dengan actual truth, kebenaran aslinya. Kenapa? Ya kadang-kadang ada distance, ada jarak. Kebenaran formal tidak sama dengan kebenaran asli. Di dalam hukum kita sering, ya, misalnya perkara Sambo, kebenaran formalnya berbeda pertama. Kebenaran aslinya baru terungkap. Apa Mas Aristo ketika ada perbedaan di situ? Nah gini, makanya saya mau katakan, yang sekarang itu lagi mencoba diutak-atik ya oleh Roy Suryo dan kawan-kawan adalah mendistancing, memberikan jarak antara kebenaran formal dan kebenaran aktual, actual truth ya. Bagaimana caranya actual truth? Pertama, menyerang dulu metode mendapatkan ijazahnya. Soal skripsi, skripsinya bener apa enggak sih? KKN-nya bener apa enggak sih? Ini berkaitan dengan akses mendapatkannya dong berarti Mas Aristo? Loh iya, ini sekarang. Nah, persoalannya hukum Indonesia itu tidak memberikan kesempatan yang luas kepada Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai. Orang yang dilaporkan itu untuk mengakses bukti. Misalnya tadi Bang Rifai, ijazahnya itu habis dikasih ke Barreskrim, dipulangin lagi ke Pak Jokowi. Artinya Pak Roy Suryo, Bang Jemi ini dan kawan-kawan tidak memiliki akses kepada alat bukti itu. Padahal KUHAP itu mengatakan begini kira-kira. KUHAP hanya mengatakan
Dalam penyidikan boleh mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Dalam pengadilan juga. Nah kalau ada ahli yang meringankan tapi nggak ada akses buktinya bagaimana? Nah selama ini tidak ditunjukkan, sudah pasti kita akan ribut terus. Karena tidak ada, karena pihak-pihak Bang Jemi ini tidak diberikan instrumen untuk memberikan jarak antara legal truth dan actual truth. Dan nampaknya tidak akan pernah ditunjukkan tuh Mas Aristo. Nah tadi kata Bang Rifai mau ditunjukkan. Katanya kalau hakim yang meminta. Dan saya harap kalau hakim misalnya ya, amit-amit nih, kalau klien Bang Jemi itu sampai jadi terdakwa ya, itu harus ditunjukkan dan kliennya Bang Jemi harus diberikan akses kepada alat bukti itu dan mengajukan ahli untuk menilai. Harus dong, kalau orang ada yang ngeklaim, negara kamu monopoli kebenaran, nggak betul kebenaran kamu, dia harus diberikan akses. Dia harus diberikan akses untuk memberikan jarak terhadap kebenaran itu. Di satu sistem yang ideal, mestinya yang namanya kebenaran hukum dan kebenaran aktual itu mestinya sama. Tapi kita tahu kita tidak living in ideal world. Jadi sah-sah saja menurut saya memberikan jarak itu. Dan yang lebih penting lagi, harus diberikan kesempatan untuk kliennya Bang Jemi ya untuk membuktikan bahwa ada jarak. Apa misalnya ada jarak tadi? Baik Mas Aristo. Gitu baik. Nah, Bang Jemi ini menarik nih. Tadi kalau mengutip apa yang disampaikan Mas Aristo, kedudukannya sayang sekali 3-0 nih untuk pihaknya Pak Jokowi. Pasti ingin menanggapi, tapi ditahan dulu Bang Jemi, ditahan ya. Nanti ditanggapinya usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Ya pemirsa, kita akan kembali membahas mengenai polemik tak bertepi dari ijazah Jokowi. Nah Bang Jemi, sayang sekali nampaknya posisinya 3-0 nih dari kemudian sistem hukum di Indonesia yang membuat pihak Roy Suryo CS kurang diuntungkan. Saya kira tidak begitu, karena itu kan kata pengamat. Fakta yang ada sebenarnya, kita lihat dari proses itu sampai itu ijazah ada. Pertama, kan waktu masuk kuliah, Pak Jokowi sendiri bilang, waktu saya IPH-nya 2. Setelah itu kan ada prosesnya masuk, kalau mahasiswa itu kan harus ada KHS-nya, berapa SKS yang dia dapat kalau dengan IP 2. Setelah itu KKN. Kemarin kontraproduktif apa yang dikatakan oleh Mabes Polri, katakan bahwa KKN-nya Pak Jokowi tahun 83, Pak Jokowi sendiri membantah, dibilang 85. Mana yang benar? Ini satu. Yang hasil penelitian yang didapat, makanya Pak Rismon dan teman-teman Pak Roy Suryo melakukan penyelidikan bukan metode penelitian yang dilakukan. Kedua, ketemu dengan Pak Jokowi, katakan ini kontraproduktif. Katakan bahwa Pak Kasmujo dosen pembimbing, baru 2 minggu kemudian dia ralat itu beda lagi jawabnya adalah dosen akademik, dosen pembimbing akademik. Dan kemarin dari hasil datang ke Jogja kemarin, bahwa Pak Kusmojo katakan bahwa saya bukan dosen pembimbing skripsi dan bukan akademik. Artinya yang dilakukan oleh Bang Rismon, Bang Roy Suryo dan teman-teman ini coba menjawab atau menghadirkan distance dari kebenaran material dan formil tadi. Untuk melakukan kebenaran material, yaitu dengan melakukan metode penelitian dan fakta-fakta di lapangan ini sangat bertentangan sekali. Ijazah juga masalah ada dari kader PSI mengatakan bahwa coba Anda forensiknya bawa ini fotonya. Ternyata setelah dapat di kampung yang lain. Jokowi bilang di kampung lain beda dengan apa yang oleh kader PSI itu. Jadi banyak hal-hal yang untuk mendapat kenapa sampai saat ini kami masih patut diduga ijazah Jokowi adalah palsu, karena itu prosesnya itu kan nggak mungkin harus dilewati. Ujian skripsi dulu kan baru ijazah. Jadi kurang sepakat kalau 3-0 lah ya. Kita bilang apa? Seri atau justru lebih 3-0-nya untuk Roy Suryo CS. Untuk Roy Suryo CS. Mas Rifai, ini walaupun dikatakan Mas Aristo 3-0, tapi jangan senang dulu Mas Rifai, karena ada distance yang bisa coba dihadirkan oleh pihak Roy Suryo CS, Bang Jemi, meskipun tidak punya akses terhadap ijazah Pak Jokowi.
Oke, saya komentar ya. Jadi yang harus dibedakan itu adalah ijazah palsu dengan ijazah yang tidak memenuhi syarat. Ini dua hal berbeda. Kalau palsu itu jelas-jelas dipalsukan dan sebenarnya ini sudah dipatahkan dengan statement dari penerbit UGM. Dan ini sebenarnya sesuai dengan kaidah hukum. Undang-undang Sisdiknas, Permendikbud maupun putusan-putusan MK berkaidah bahwa untuk menguji apakah seseorang itu alumni mana, tanyakan kepala satuan pendidikan kita. Jadi penerbit UGM, itu udah kaidah hukum, berulang-ulang di MK. Nah, kalau yang dibahas oleh teman-teman ini seolah-olah ijazah ini tidak memenuhi syarat. Ini persoalan yang lain. Skripsinya lah, sah gitu ya, desanya, itu tidak serta-merta menjadi palsu. Ya, itu hanya menjadi persoalan apakah ini layak diterbitkan. Nah, itu sebenarnya buku itu bukan konteks pidana, itu konteks petun. Ya. Tapi kembali lagi ya kami menghargai apa upaya yang dilakukan, sekalipun kalau kami lihat sih temuan-temuan ini serpihan-serpihan yang belum teruji. Contoh. Pak Kasmujo lagi sakit gigi, didatangin di rumahnya, orang rame-rame, orang bingung gitu ya. Mungkin dia bilang enggak, biar pergi. Apakah dia pemilih akademik atau tidak? Ya gampang. Kita lihat UGM, lihat datanya, lihat KRS yang tanda tangan siapa. Lalu orang itu memberi keterangan ya bukan depan rumah dong, di dalam persidangan, atau paling tidak dalam BAP. Itu yang jadi rujukan. Soal ke desa, saya ikuti juga. Pak Rispon datang ke sana, atau beberapa datang ke sana, mereka mengakui loh di tahun 80-an itu ada yang KKN dari UNS dan dari UGM. Artinya memang ada. Tapi yang dipersoalkan kan adalah tidak ada suratnya di kecamatan yang notabene 40 tahun yang lalu. Saya pikir sama siapa menyimpan surat 40 tahun yang lalu permohonan orang melakukan apa namanya KKN gitu ya. Jadi saya pikir ya sebagai bagian itu untuk mengupayakan, tapi saya lihat ini masih circumstance evidence yang tidak bisa mematahkan dari evidence yang ada di Baris. Baik, sah-sah saja semuanya punya keyakinan lah ya Mas Aristo. Ini saling menyerang lah kalau kita bilang begitu kan, supaya posisinya imbang, seri begitu, tidak 3-0. Tapi Mas Aristo, bagaimana kemudian proses hukum pidana yang berlangsung ketika Polda Metro Jaya saat ini kan tengah menangani laporan ya dari pihak Pak Jokowi maupun relawan Jokowi mengenai pencemaran nama baik, fitnah dan juga berita bohong itu. Tapi sedangkan juga sedang berlangsung peradilan atau persidangan perdata di Sleman dan juga Solo. Mas Aristo, ini bagaimana kemudian? Apakah saling terkait? Jadi nggak harus saling menunggu. Ini namanya mekanisme prayudisial. Apa itu mekanisme prayudisial? Ketika hukum perdata dan hukum pidana itu bersinggungan. Ada yang harus menunggu, ada yang terserah hakim mau nunggu apa enggak. Nah, di dalam konteks dugaan ijazah palsu misalnya 263 KUHP, di sini juga kemudian ada pencemaran nama baik, fitnah, Undang-Undang ITE, ini tidak termasuk dalam perkara yang harus menunggu putusan perdata. Itu pertama. Ada perkara yang harus menunggu putusan perdata, misalnya apa? Perzinahan atau kawin lari. Kalau mau perzinahan orang harus cerai dulu baru melaporkan zina. Kenapa? Karena kalau lagi masih perkawinan melaporkan perzinahan bisa terjadi kemudian yang terkait dengan tindakan. Itu namanya mekanisme prayudisial. Dan hukum Indonesia mengatur itu udah jadul-jadul, tahun 56, tahun 80. Jadi ini nggak harus saling menunggu. Terserah hakim pidananya. Nah, biasanya hakim pidana akan mengatakan, saya nggak terikat sama hakim perdata. Saya ini pidana lebih tinggi kedudukannya karena saya mencari kebenaran material atau actual truth tadi. Kalau perdata ya kebenaran formal lah. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ketika itu tidak lagi menunggu, maka hakim pidana, proses pidana ini bisa jalan terus. Begitupun juga dengan perdata. Iya, bisa jalan berbarengan. Dan kadang-kadang di sistem hukum Indonesia putusannya bisa saling bertentangan, tapi kayaknya kalau perkara sebesar ini pasti mereka koordinasi lah. Kalau perkara sebesar ini pasti mereka koordinasi. Jadi tidak harus saling menunggu, itu jawabannya. Nah tapi Mas Aristo, yang kita ingin tahu koordinasi yang dimaksud ini seperti apa? Apakah kita juga akan melihat hasil putusan yang sama berarti di perdata dan juga pidana? Karena kalau perdata ini kan sepertinya angin segarnya berembus ke tim Roy Suryo CS begitu, yang di Sleman dan juga Solo begitu kan? Belum tentu juga, karena perdata ini kebenarannya lebih kaku lagi, lebih formal lagi. Jadi nanti di perdata pasti itu ada statement Barreskrim, sudah ada lapornya, ada uji identik tadi, ada kemudian foto-foto bahwa masuk kuliah betul, ada KKN-nya, ada teman-temannya jadi saksi, oh ya betul saya wisuda bareng. Itu sudah. Coklat Italia berlimpah di luar dan di dalam. Jadikan menu lebih rich. Itu sudah memenuhi perdata lebih bebas lagi. Nah, koordinasinya ini di mananya berarti Mas Aristo? Apakah kemudian ini juga akan mempengaruhi hasil yang akan kita saksikan kemudian di Polda Metro Jaya? Saya nggak tahu bagaimana koordinasinya secara persis ya, karena itu Mahkamah Agung. Tapi perkara sebesar ini pasti mana yang didahulukan dulu putusannya. Kalau bayangan saya jangan-jangan putusan perdatanya dulu, nanti
putus ya. Tapi saya nggak tahu apakah nanti ijazah aslinya akan dikasih nggak di keputusan perdata Bang Rifai? Oke, coba Mas Rifai Iya. mengenai hal ini Ya, ada kita tunggu informasi? kalau memang diperintahkan oleh hakim, kita tunjukkan itu komitmen Pak Jokowi. Oke, oke. Tapi oleh hakim ya, bukan oleh mediator. Oke. Jadi kemarin itu kan mediator itu kan Oke. dan nanti atas permintaan para pihak Oke. dalam mediasi. Baik. Kalau hakim minta, nah mungkin saya tambahkan sedikit, itu kan soal perkara pidana yang menggantung keperdataan ini diatur di Perma 156. Ya. Contohnya itu misalnya kalau ada laporan pidana tentang penyerobotan lahan, itu tertunda manakala pelapor dan terlapor sedang gugatan perdata. Jadi Oke. dilihat dulu sengketa. Tapi kalau ini perkara yang berdiri sendiri, apalagi ada dua hal, Mbak. Satu, perkara di PN Solo itu membahas ijazah SMA. Nggak ada kaitannya dengan perkara di Ijazah Polda yang UGM. ijazah S1. Dua, perkara yang di Sleman, itu Pak Jokowi tidak digugat. Jadi bagaimana mungkin... UGM Ya, hanya UGM. Bagaimana mungkin perkara di Sleman yang para pihaknya bukan Pak Jokowi, tidak mengikat Pak Jokowi, tapi harus mengikat di LP Polda. Jadi buat kami, dua perkara itu tidak ada kaitannya dengan LP di Polda. Gitu. Oke, baik. Sekalipun Nah, diargumenkan ya monggo saja, tapi saya pikir semua praktisi hukum tahu bahwa dua perkara itu tidak ada korelasinya. Oke, nah kalau dari Bang Jemi sendiri pihaknya menyikapi apa yang sedang berlangsung di Sleman, Solo, dan juga di Polda Metro Jaya seperti apa? Sekarang kan di Polda Metro Jaya klien kami itu baru klarifikasi, belum tingkat penyidikan belum ada. Jadi masih Penyelidikan. klarifikasi. Jadi Klarifikasi. dan kami akan meminta kepada kepolisian untuk menghentikan sambil menunggu putusan perdata yang ada di Solo. Dan kedua, tadi juga saya mau menanggapi masalah Kasmujo yang kemarin itu fakta. Dia langsung dilihat, bukan mengada-ada. Ya. Nggak ada dia sakit, tapi dia bisa menjawab kok. Dia jawab bahwa saya bukan dosen skripsi, saya bukan dosen akademik. Itu fakta. Oke. Membantah apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi yang 2 kali pertama dibilang dia adalah dosen pemimpin skripsi, terus akhirnya dicabut lagi. Nah inilah perkataan oleh Pak Jokowi itu berubah-berubah gitu. Oke, itu yang masih ingin terus dikejar oleh teman-teman Roy Suryo makanya CS. Roy Suryo CS itu melakukan penelitian terus gitu. Nah, kemarin sampai bisa membuktikan bahwa itu adalah ada dugaan ijazahnya ada palsu. Ijazahnya palsu. Sampai ada dugaan ijazahnya palsu. Tapi definisi palsu itu apa? Ya? Tadi definisi palsu itu apa? Ya, apakah mestinya palsu yang dimaksud oleh Roy Suryo CS itu seperti apa? Iya, makanya kan ada sampai saat ini kan dari Mabes kan hanya bilang identik. Begitu, belum asli. Apalagi sekarang ada muncul di ijazah pramuka lagi sekarang. Ya, maksudnya palsu itu mestinya dia nggak pernah kuliah tapi dikasih ijazah. Atau dia kuliah tapi metode mendapatkan ijazahnya misalnya skripsinya bodoh, nggak pernah masuk. Yang mana? Apa semuanya mau dikejar? Semua dikejar. Oke, semua ya, dikejar. Itu pembuktian kan nanti. Oke. Ruangnya masih luas nih, tapi Mas Aristo mungkin juga sebagai edukasi bagi pemirsa juga yang sudah mengikuti nih kisah Pak Jokowi dari hari ke hari. Kita juga masih ingin tahu lebih detail lagi tadi mengenai koordinasi yang dimaksud oleh Mas Aristo mengenai kemudian hukum perdata atau persidangan perdata dan juga pidana ini. Apakah kemudian akan saling mempengaruhi? Karena kalau kemarin dari pihak kepolisian Pak Susno itu juga menjelaskan bahwa apa yang sudah berlangsung di Barreskrim Polri ini sifatnya sebagai informasi di Polda Metro Jaya. Nah, kalau dari sisi pengadilan seperti apa? Tapi sesaat lagi ya Mas Aristo ya, dijawab usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai cerita yang cukup panjang sampai hari ini membahas ijazah mengenai Pak Jokowi. Mas Aristo, supaya juga tidak menjadi polemik dan kebingungan di masyarakat, di tengah publik, kita ingin tahu mengenai koordinasi antara persidangan perdata di Sleman dan Solo dan juga apa yang akan berlangsung di Polda Metro Jaya ini. Seperti apa sih Mas? Karena kalau dari sisi kepolisian kemarin Pak Susno dan beberapa pihak itu juga menyampaikan yang ada di Barreskrim Polri ini hasilnya sifatnya sebagai informasi di Polda Metro Jaya. Kalau di sisi pengadilan seperti apa? Gini, ini analisa saya ya soal koordinasi. Jadi yang pertama tadi saya sudah katakan kalau sidang perdata itu lebih formil, artinya lebih sederhana pembuktiannya. Cek saksi, surat, UGM ada keterangan betul, menyatakan betul. Kemudian ada saksi teman-temannya, ada bukti diterima, ya sudah, ijazahnya mungkin asli. Dia tidak menggali sedemikian rupa, kayak harus forensik, harus cek yang seperti di-argue sama kliennya Bang Jemi, karbonnya, umur kertasnya, dan lain-lain. Nggak sampai situ. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sudah katakan bahwa ini diri masing-masing.
dalam konteks kerangka hukum Indonesia, perdata pidana ini hakim pidananya boleh nggak nunggu putusan perdata. Tapi dalam perkara sebesar ini, analisa saya Mahkamah Agung sudah pasti koordinasi dulu, ya nggak sudah pastilah. Analisa saya kemungkinan besar. Nah, maksudnya gimana? Ya udahlah perdatanya dulu diputusin, kan perdata paling lama 6 bulan misalnya atau 3 bulan. Tapi bisa lama lagi kalau ada banding kasasi misalnya. Udahlah putusin dulu tingkat pertama. Habis itu baru kita jalan yang ini supaya ini memperkuat lagi. Runut begitu, Mas Aristo. Supaya putusan ini bisa menambah indikasi dulu, misalnya entah itu palsu atau tidak palsu dipakai di perkara pidananya. Itu analisa saya, tebakan saya. Karena perkara sebesar ini. Kalau perkaranya nggak besar, suka main selonong-selonong kiri, selonong kanan soalnya. Jadi cukup berhati-hati ketika menangani kasus ini, begitu pasti, ya? Baris Krim aja hati-hati. Masa ijazah langsung dibalikin loh. Itu kan hati-hati, pasti takut bocor. Betul kata Bang Jemi tadi, umumnya disita. Tapi karena ini mantan presiden, pasti kan hati-hati juga. Dugaan saya, kalau disimpan, Pak Jokowi nggak percaya juga, jangan-jangan nanti ada yang foto, ada yang bocor gitu. Itu dugaan saya, makanya dikasih, walaupun nggak umum ya, nggak umum biasanya disita. Dan masih penyelidikan. Dan masih penyelidikan. Oke, nah Mas Rifa ini menjawab mengenai polemik yang tidak bertepi ini, dan kalau tadi sempat dibahas ini belum peaknya nih, kira-kira nanti peaknya akan seperti apa atau puncaknya akan sampai mana sih Mas Rifai? Akan terus mendorong proses yang tengah berlangsung di Polda Metro Jaya? Ya kalau kami, karena memang amanah yang disampaikan kepada kami dalam kuasa adalah memastikan laporan pidana yang diajukan oleh Pak Jokowi untuk berjalan. Dan tujuan beliau bukan untuk mempidanakan. Dia hanya ingin pertama mengembalikan kehormatan dan nama baiknya. Lalu kedua dia ingin kepastian bahwa ijazah ini sah. Ya, karena kembali lagi itu akan menjadi pertimbangan di perkara di Polda yang mungkin nanti akan disidangkan di Jakarta juga. Nah, yang dimaksud pikir itu adalah nanti akan lebih hidup lagi mungkin pada saat di persidangan. Karena di persidangan ini forumnya jelas, terbuka, ya. Teman-teman TPU bisa juga mengajukan tadi serpihan-serpihan pertanyaan atau fakta-fakta yang diperoleh. Dan itu nanti dikaji juga oleh hakim secara berimbang, secara menyeluruh gitu ya. Ya kita lihatlah seperti di kasus Kopi Jessica, di kasus Vidya Cirebon itu kan terjadi perdebatan dalam persidangan. Tapi biarlah di situ nanti forumnya, karena kalau kayak begini kan nanti lama-lama trial by the press juga gitu ya. Terus kedua tidak pengarahnya nggak jelas. Tapi Mas Rifai, jelas. Kalau Pak Jokowi sebetulnya niatnya tidak ingin sampai mempidanakan, tapi kan proses hukumnya ini masih tengah berlangsung nih Mas. Nah, apa kemudian langkah atau rencana yang akan dilakukan Pak Jokowi? Enggak, kalau Pak Jokowi hanya menginginkan perkara yang lanjut, maksudnya mempidanakan ini, bukan itu targetnya. Targetnya adalah satu, kehormatan dan nama baiknya dipulihkan, ya. Karena dia sedunia loh Mbak, beritanya kemana-mana. Apa kita nggak malu bangsa Indonesia gitu ya, seolah punya presiden seperti itu gitu ya. Sementara Pak Jokowi sangat meyakini itu tidak benar. Dia bilang, Mas saya yang kuliah, saya yang 5 tahun kuliah, saya terima itu jasa dari kampus. Saya nggak terima gitu loh. Ini mumpung saya sudah jadi warga negara biasa, apa mungkin ini diupayakan? Karena menurut kami ini pas lah ya. Pendidikan politik juga. Jadi pada saat jadi warga negara biasa dia upayakan ini, dia datang sendiri ke Polda ya seperti Pak SBY waktu itu ya. Nah, bahwa nanti ini ada konsekuensi pidana itu mungkin kan lebih kepada hakim yang memberikan keputusannya. Tapi target kami adalah 2 hal tadi. Ya. Kembalinya nama baik, lalu kedua ijazah ini clean and clear. Baik Bang Jemi, tujuannya Pak Jokowi bukan ingin mempidanakan kok, hanya ingin membuat clear dan memvalidasi begitu ya, bahwa kemudian ijazah Pak Jokowi ini sah asli, karena Pak Jokowi juga sudah mulai agak terganggu begitu dengan hal ini. Supaya kasus ini terang benderang, ya saya minta untuk apa yang dijanjikan Kapolri untuk menggelar perkara di Mabes itu segera dilakukan. Gelar perkara khusus yang sempat diminta itu. Kan Kapolri akan memberikan yang independen untuk menghadirkan, untuk supaya membuktikan bahwa itu ijazah palsu atau tidak. Dan kedua kami minta juga laporan yang di ini sambil menunggu itu kalau bisa dihentikan. Yang laporan yang di Polda terhadap klien kami. Baik. Mas gimana nih, minta dihentikan laporan yang di Polda Metro Jaya sambil menunggu apa yang kemudian saat ini tengah berusaha dibuktikan, begitu? Singkat Mas Rifai. Ya, kalau saya sih memahami kalau teman-teman pengacara dari pihak yang terlibat ya terkait dengan 24 sosial media yang kami laporkan menginginkan itu henti. Tapi kami justru dari pihak korban menginginkan ini berjalan dan ada kepastian. Ya. Nanti biarlah mekanisme yang akan menjawab ya. Lagi-lagi kuncinya adalah pembuktian. Kuncinya adalah kalau kami sih meyakini seluruh direct evidence sudah ada dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, maka ini seharusnya bergulir. Mas Aristo, pendidikan hukum apa ke depan yang kita masih akan lihat dari polemik kasus ijazah Pak Jokowi ini? Singkat Mas Aristo.
Ya itu tadi pertarungan legal truth dan actual truth. Apakah pihak kliennya Bang Jemi ini mampu memberikan jarak kepada actual truth tersebut? Sederhananya mampu mencetak gol, karena ini belum pick, masih ada babak kedua, mampu nggak mencetak gol di babak Akankah kedua? kemudian seri atau justru Entah berbalik seri skornya? atau 3 sama atau 3-2, 3-0, apa nyetak gol lagi di sini gitu. Kira-kira Mbak Ken. Oke, itu yang akan kita lihat dan Iya. kita kawal bersama lah Iya. ya, karena ini juga sebagai pendidikan hukum bagi pemirsa juga di rumah. Terima kasih malam hari ini untuk diskusinya Bapak-bapak, Mas Rifai, Mas Aristo dan juga Bang Terima Jemi. kasih. Sehat Iya, selalu undangannya. semuanya sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih. Rambutku. Teman-teman sangat seru nih. 2 bulan setelah dicat, tetap charge, tetap healthy, glowy, bouncy. This is my hero, Pantene Miracle Supplement Conditioner. This is my aftercare secret. Itu sudah memenuhi perdata lebih. Saya mau rasa lucunya tuh. Apa ini? Juga kemarin meminta kepada Polda Metro Jaya untuk kalau bisa disita barangnya. baik. Gimana? Mereka lapor tapi Yang rasa lucu tadi ada pernyataannya, yaitu kiranya itu laporan yang di Polda itu dihentikan, Pak. Gimana menghentikannya, Pak? Nah, tadi Pak Jokowi dilaporkan oleh tim TPUA. Lalu itu laporan yang menghentikan yang oke lah polisi lah. Sekarang yang diminta itu Polda mau menghentikan polisinya. Ya, tidak mungkin lah Pak. Kami sebagai masyarakat biar laporan ini lanjut terus. Ya, ya kenapa ini jadi pembelajaran bagi publik juga. Ya, pembelajaran bagi masyarakat. Yang kami takutkan Pak begini. Pertama, Pak Jokowi ini adalah seorang mantan kepala negara. Bisa dibuat seperti itu. Dituduh ijazahnya palsu. Kami juga sebagai masyarakat biasa, apabila ini tidak ada efek jerah, maka sewenang-wenang ada orang atau oknum tertentu yang sewenang-wenang menuduh orang lain. Misalnya, si A menuduh si B, lalu dibuktikan seperti ini, ruwet. Jadi saya tidak kalau itu langsung dihentikan Pak Setuju. Biarlah rakyat menyaksikan ini, rakyat menilai pertarungan antara Pak Jokowi dengan tim ketua atau Wisnu Sianibat. Kami menyaksikan, kami mengikuti. Dan tidak ada maksud kami agar ijazah itu ditunjukkan ke publik. Tidak ada. Saya sendiri sebagai masyarakat biasa menolak itu. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh kuasa hukum itu Bang Rai. Itu jangan ditunjukkan dulu lah. Kalau boleh jangan ditunjukkan lah. Memang nggak ada artinya itu ditunjukkan. Kemudian yang kedua, itu tadi saya tertarik dengan apa yang dikatakan Bang Albert. Saya lupa namanya. Ya, yang bilang posisinya sudah 3-0. Ya jelas, memang sudah 3-0 Pak. Jadi Pak Jimmy tadi membantah, jadi lucu bagi saya. Tapi kalau kami sebagai masyarakat, kami melihat ini memang sudah benar 3-0. Yaitu tadi, pertama, UGM-nya sudah menyatakan asli. Platformnya sudah mengatakan asli. Teman-temannya mengatakan asli. Ya. Ada lagi tadi yang lupa itu betul. KPU juga mengatakan asli kemarin. Saya pernah lihat di video. Jadi sudah banyak mengatakan asli. Jadi tadi Pak Jimmy membantah.
Oh, nggak apa-apa. Kita lihat prosesnya. Tapi ada yang menggelitik bagi saya. Kalau saya lihat dari eh, apa postur Bapak ini, apa nggak ada ya kuasa hukum yang lain yang disuruh oleh tim Pressure atau apa ini, Rismon ini untuk apa ini? Menghadapi orang Bapak yang dua, Pak Rifai dengan Pak Herat atau Pak saya. Jadi sebenarnya ini sudah kehabisan akal atau bagaimana? Atau mau menyerah? Saran saya Pak menyerah aja lah, kalau boleh. Minta maaf ke Pak Jokowi. Ya, itu saran saya. Udah 3-0 loh Pak. Kata Pak Apa tadi itu katanya 3-0. Tapi kalau bagi saya, kalau saya menilai 4-0 Pak. KPU tadi. KPU kan sudah pernah mengatakan dan itu pasti nanti diklarifikasi. Ya, jadi demikian saja teman-teman. Apa yang paling dijajah Pak Jokowi ini. Jadi semoga teman-teman yang lain juga menjadi pengetahuan bagi kita sebagai pendidikan hukum bagi kita. Jadi kita itu terusin apa namanya kasus ini bukan cepat selesai dan publik merasa senang ya, merasa senang apa ujung dari kasus ini. Jadi demikian saja teman-teman, salam persaudaraan.